Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam Jumat, malam yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini sama-sama kita memperingati kelahiran beliau. Sama-sama kita mengagungkan beliau, sama-sama kita menta'zimkan beliau. Karena ketahuilah, tidak ada Allah menciptakan makhluk di permukaan bumi ini lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Beliau mengatakan di dalam Asy-Syarabut Tahur, walahun taga min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla Taha ahada. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad dari sekian makhluknya, dari Adam, para malaikah, al-mugarrabin, semuanya. Walahun taga min khalqihi wa majjada, dan Allah telah memilih Nabi Muhammad, telah memilih Nabi Muhammad dari seluruh makhluk-makhluknya, wa majjada, dan Allah memuliakan beliau dari segenap makhluknya. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa lam yu'azzim mithla Taha ahada. Dan Allah tidak pernah mengagungkan siapapun melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan seagung-agungnya. Walam yu'azzim mithla Taha ahada. Allah tidak pernah mengagungkan makhluk melebihi pengagungannya terhadap kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak, sedangkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melihat namanya tertulis di tiang-tiang arasy. Tidaklah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mengelilingi langit, melainkan setiap tempat yang beliau kelilingi, di dalam tempat itu bertuliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Adam memasuki syurga, Nabi Adam ditempatkan di dalam syurga. Beliau melihat di sana berbagai macam istana. Beliau melihat kamar-kamar yang sangat indah, yang keindahannya disifatkan oleh Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan disebutkan di dalam haditsil qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang saleh. Apa yang disiapkan oleh Allah, ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar dan didengar oleh telinga siapapun. Wala khatar ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Bagaimanapun keindahan nikmat yang terlintas di hati manusia, ketahuilah keindahan surga melebihi dari apa yang terlintas di dalam hatinya. Allah persiapkan itu semua. Namun Nabiullah Adam mengetahui terlebih dahulu, tidaklah beliau melihat istana dan kamar-kamar yang ada di dalam surga, melainkan setiap istana dan kamar tersebut bertuliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa lam yu'azzim mithla Taha ahada. Allah tidak pernah mengagungkan, memuliakan, menta'zimkan, mengangkat kedudukan seseorang melebihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau Sayyidina Adam ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, beliau melihat bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Semua bidadari tersebut di lehernya bertuliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahkan di antara dua bola mata malaikat tertuliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan begitu luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa lam yu'azzim mithla Taha ahada, sehingga siapapun yang mengagungkan Nabi Muhammad dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad dia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengistimewakan Nabi Muhammad dia akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad yang menggembirakan hati beliau, yang mampu di sana membela syariat beliau, dan mudah-mudahan besok kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya Nabi Muhammad nama beliau Ahmad wa Muhammad karena beliau adalah manusia yang paling banyak memuji kepada Allah, manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang paling pertama besok dipanggil di hari kiamat kelompok Al-Hammadun. Awwalu ma yud'a yaumal qiyamah, kelompok yang paling pertama nantinya besok dipanggil di hari kiamat Al-Hammadun. Siapa mereka Al-Hammadun? Yaitu orang yang rajin memuji dan bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan senang ataupun sedih, mau dalam keadaan bahagia, mau dalam keadaan senang ataupun susah, bahagia ataupun sedih. Alladzina yahmadunallaha ala kulli hal, mereka adalah orang yang senantiasa memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Dari karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiya Adiyasyakur, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, namun meskipun jumlah mereka sedikit, mereka adalah orang yang mulia, mereka adalah orang yang istimewa, mereka adalah orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya nama beliau Ahmad wa Muhammad karena beliau manusia yang paling banyak bersyukur dan manusia yang sangat diagungkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya dua nama mulia ini mempunyai keistimewaan dari nama-nama yang lainnya, sampai Allah bersumpah di dalam haditsil qudsi, inni alaitu ala nafsi, saya bersumpah atas zatku, alla udkhilan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad, bahwa saya tidak akan pernah memasukkan manusia orang yang punya nama Ahmad atau Muhammad. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya para pencinta sejati mereka tidak pernah bosan di dalam menyebut nama Nabi Muhammad. Mereka para pencinta sejati, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Nabi Muhammad menyebutnya, Nabi Muhammad nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dzikruhu rauhun li anfusina. Menyebut nama Nabi Muhammad adalah ketenangan bagi diri kami. Diri siapa? Diri para pencinta sejatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidaklah la yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhaba rana. Tidaklah mereka mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan illa bihin ta'ashu, melainkan mereka inta'ashu, mereka merasa senang, wa adhaba rana, segala kegundahannya pun hilang. Kenapa? Karena nama yang disebutkan adalah nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, fa'aishu fi dzikril habibi mun'ama, fa'aishu fi dzikril habibi mun'ama bidzikri munbasitan jami'a zamani, fa'aishu fi dzikril habibi mun'ama. Saya hidup merasa nikmat kalau hidup saya menyebut nama Nabi Muhammad.
Hidup saya akan menjadi indah jika hidup saya senantiasa mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang bulan Rabiul Awal akan meninggalkan kita. Bagaimana sebutan Nabi Muhammad di dalam diri kita, bagaimana akhlak beliau di dalam diri kita, bagaimana sunnah beliau di dalam keseharian kita, bagaimana syariat beliau di dalam keluarga kita. Itu yang harus kita pikirkan dan itu yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama. Lihat keadaan orang yang benar-benar cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama. Saya akan merasa indah, hidup saya akan merasa indah. Kapan hidupnya merasa indah? Ketika diberi harta? Tidak. Apa gunanya harta yang banyak kalau menjauhkan kita dari Nabi Muhammad? Apa manfaatnya jabatan yang tinggi kalau mendinding kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Namun al-Habib Ali al-Habsyi fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama. Hidup saya akan terasa nikmat. Kapan hidupmu terasa nikmat wahai Habib Ali Habsyi? Bidzikrih, dengan mengingat Nabi Muhammad. Dengan mengingat Nabi Muhammad, dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahukah ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, apakah salam kita dijawab atau tidak oleh beliau? Rasul yang mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi faradattu alaihi salam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah dari salah seorang yang mengucapkan salam kepada saya. Kita ucapkan salam, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Rasulullah, salamun alaika, ya rafi'a syani wad daraji. Kita ucapkan salam kepada beliau. Tahukah salam yang kita ucapkan tidak akan pernah sia-sia. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Ketika ada salah seorang yang mengucapkan salam kepadaku, Allah mengembalikan rohku. Untuk apa? Ini bisyarahnya di sini. Kabar gembiranya di sini. Kabar gembiranya bukan kita mendapatkan daripada hal-hal yang kita inginkan, dari urusan perut, dari urusan ini, itu dan lain sebagainya. Bukan itu yang kita harapkan. Illa raddallahu alayya ruhi. Melainkan Allah kembalikan rohku, kata Nabi Muhammad. Una bisyarah. Di sini kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Faradattu alaih. Aku jawab salamnya. Salamnya dijawab. Siapa yang menjawab? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam siapa yang dijawab? Salam seorang umat yang kadang menyakiti hati nabinya. Salam dari seorang umat yang kadang melupakan daripada sunnahnya. Salam dari seorang umat yang terkadang tidak bersalawat ketika nama nabinya disebut. Salam dari seorang umat yang kadang di sana lalai dari syariatnya Nabi Muhammad. Salam dari seorang umat yang sering melukai hati nabinya, tapi Nabi Muhammad beliau tidak pernah melupakan daripada hamba-hamba, daripada umat-umatnya. Ma min ahadin yusallimu alai. Tidak ada dari seorang pun yang mengucapkan salam atasku illa raddallahu alayya ruhi. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruhku. Untuk apa? Faradattu alaih. Aku jawab salamnya. Ya fauzana bin Nabi. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar mengatakan, ya dzakirinan nabi fuztum bidzikril habib. Wahai orang yang sering menyebut nama Nabi Muhammad, orang yang sering mengingat Nabi Muhammad, fuztum bidzikril habib. Kalian beruntung ketika kalian mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai para pencinta Nabi Muhammad, Rabiul Awal boleh berlalu, Rabiul Awal boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai berlalunya bulan Rabiul Awal, perginya bulan Rabiul Awal, jangan sampai perginya bulan Rabiul Awal
Awal tidak menyisakan rasa cinta di dalam hati kita. Jangan sampai perginya bulan Rabiul Awal membuat kita berhenti di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ketahuilah keberkahan di dalam hidup dan kehidupan ada di dalam ketika kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama. Saya hidup merasa senang apabila saya mengingat Nabi Muhammad. Segala kegundahan, segala kesedihan, segala permasalahan akan tersingkirkan dengan satu nama, nama yang paling dicintai Allah, yaitu Muhammad. Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama bidzikri mumbasitan jami'a zamani. Dengan mengingat Nabi Muhammad, dengan menyebut nama Nabi Muhammad, munbasitan jami'a zamani, seluruh masa-masa yang aku lewati tidak pernah aku melewatinya dalam keadaan kesedihan, tidak pernah aku lewati dalam kegalauan. Minan yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa nama'i khairi khalqillah jaddil hasan. Dari mana datangnya kegalauan dan kesedihan sedangkan aku terus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya para muhibbin, para pencinta sejati, mari kita sama-sama telah bubar dari ini majlis nantinya, setelah bubar dari ini majlis nantinya, tanamkan tekad di dalam diri kita untuk tidak meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad, untuk senantiasa menggembirakan hati beliau. Cukup ketika kita mendapatkan kemuliaan tersebut, cukup gembirakan hati beliau dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, dengan interaksi kita, dengan perbuatan kita, dengan segala apa yang kita lakukan. Jadikan yang kita tuju adalah untuk membuat Nabi kita Muhammad tersenyum bahagia, untuk membuat Nabi kita Muhammad tersenyum bahagia. Sudah banyak orang-orang yang mengecewakan beliau, sudah banyak orang yang membuat beliau menangis karena perkataannya, karena perilakunya, karena perbuatannya. Cukup itu semua. Sekarang giliran kita untuk membahagiakan hati beliau, membahagiakan perasaan beliau. Apapun yang kita lakukan, apabila kita ingin melakukan sesuatu, tanyakan apakah ini menggembirakan beliau atau membuat beliau sedih. Khalas, cukup itu. Apabila itu semua menggembirakan beliau, bismillah, lakukan. Tapi apabila itu mengecewakan hati beliau, membuat beliau menangis, tahan dulu, cari sesuatu yang membuat Nabi Muhammad tersenyum. Fallahu wa rasuluhu ahaggu ayyurduh in kanu mu'minin. Jika mereka benar-benar beriman, tidak ada tujuan mereka hidup melainkan adalah menjadikan Allah dan Rasulnya ridha kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian apa yang didapatkan orang yang senantiasa fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama bidzikri mumbasitan jami'a zamani wa afuzu fil uqba bi ru'yati wajhihi. Kata Imam Habib Ali Habsyi, wa afuzu fil uqba bi ru'yati wajhihi. Dengan memperbanyak salawat, dengan memperbanyak mengingat Nabi Muhammad, dengan memperbanyak salawat kepada beliau, wa afuzu fil uqba bi ru'yati wajhihi, saya akan mendapatkan kesuksesan besok di hari kiamat, bisa memandang wajah beliau yang mulia. Allah, sungguh binasa orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka dan sial binasa orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Ditanya oleh Aisyah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang disebut namaku di hadapannya namun lisannya tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad.
salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad, nama beliau yang disebut, kita tidak bersalawat mengakibatkan mata ini tidak bisa memandang wajah beliau. Bagaimana sunnah beliau yang kita abaikan? Bagaimana syariat beliau yang tidak kita prioritaskan? Bagaimana dengan kecintaan kita kepada beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa afuzu fil uqba bi ru'yati wajhihi. Dan saya akan beruntung, kata Habib Ali Habsyi, dengan memperbanyak salawat. Di sini kunci yang diberikan oleh Habib Ali Habsyi agar kita bisa melihat wajah beliau besok di hari kiamat. Perbanyak salawat selama di dunia. Perbanyak salawat selama di dunia. Tadi kita sampaikan di majlis antara maghrib dan isya, siapa orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 1000 kali dalam satu hari, lam yamut, dia tidak akan pernah meninggal dunia hatta yara mag'adahu minal jannah, sebelum dia melihat di mana kedudukannya di dalam surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya wa afuzu fil uqba bi ru'yati wajhihi wa ridahu anni fi ajalli makani. Dan di samping saya mendapatkan keberuntungan dengan melihat wajahnya, wa ridahu anni, dan saya ingin mendapatkan ridhanya Nabi Muhammad, ridhanya Nabi Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan, ridhanya Nabi Muhammad, wahai saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan, namun akan bisa kita beli dengan melawan hawa nafsu kita. La yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan kalian sehingga hawanya, keinginannya mengikuti terhadap apa yang aku bawa dengannya daripada syariah mutahharah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya beliau meminta kepada Allah, fasa'altu tsabat, fasa'altu min rabbis tsabata 'ala alladhi qad khassani was-sidqa fi imani. Beliau meminta kepada Allah, fasa'altu min rabbis tsabata 'ala alladhi, saya meminta, kata Habib Ali Habsyi, kepada Allah. Apa yang engkau pinta wahai Habib Ali Habsyi? As-sabat, keteguhan. Keteguhan ini yang dipinta juga. Yang beliau pinta agak mirip dengan apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika beliau berada di masjidnya Nabi Muhammad, beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabi fi jannatil khuld. Beliau meminta kepada Allah, Abdullah bin Mas'ud yang mana mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, beliau meminta kepada Allah, ya Rabb, saya meminta kepada engkau keimanan yang tidak akan pernah murtad selama-lamanya. Sama seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, wasa'altu min rabbis tsabata 'ala alladhi, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau pinta wahai Habib Ali Habsyi? As-sabat, keteguhan. Keteguhan di dalam apa? Qad khassani, yang telah memberikan khususiat kepadaku. Khususiat apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta dan pengagungan kepada Nabi Muhammad ini perlu sabat, perlu keteguhan. Cinta dengan para zuriat Rasul, cinta dengan para pewaris Rasul, cinta para pengemban dakwahnya Rasulullah, perlu sabat, perlu keteguhan. Apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, fitnah. Ini yang perlu kita minta. Fasa'altu min rabbis tsabata 'ala alladhi qad khassani was-sidqa fi imani. Ini serupa dengan apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang mana beliau meminta imanan la yartad. Mudah-mudahan Allah berikan kita kehidupan yang penuh dengan keimanan, meninggal dalam keadaan membawa iman, dan besok dikumpulkan dengan para ahli iman.
birahmatika ya rahim ya rahman amin ya rabbal alamin. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Nikmat apa itu wahai Habib Ali Habsyi? Nikmatul jannah. Syauqi ila daril habibi Muhammadin, kerinduanku begitu besar kepada tempat yang dihuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Al Habib Ali Al Habsyi. Imanan wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah sirna. Selama itu nikmat sifatnya duniawi, semuanya bakal sirna. Tapi nikmat ukhrawi, nikmat akhirah, semuanya adalah kekal, abadi, sarmadi, selama-lamanya. Dan orang mukmin yang pintar, yang cerdas lebih mengutamakan nikmat yang abadi daripada nikmat yang sementara. Dari karenanya bagaimana Ummu Harithah, ibunya Harithah, ketika mendengar anaknya Harithah terbunuh di dalam peperangan Badar, padahal masih remaja, masih muda. Bagaimana sayangnya seorang ibu dengan seorang anak. Akan tetapi ibu tersebut mengatakan, ya Rasulullah, berikan kabar kepada saya, di mana kedudukan anak saya Harithah. Jika dia masuk ke dalam surga karena pembelaannya kepadamu, saya akan sabar dan saya cari pahala kepada Allah. Tapi jika dia masuk ke dalam neraka, artinya apa? Artinya saya seorang ibu telah gagal dalam mendidiknya. Dengarkan wahai ayah dan bunda, kesuksesanmu dalam mendidik anak bukanlah ketika anakmu mendapatkan peringkat di kelasnya. Kesuksesanmu di dalam mendidik anak bukanlah anakmu mendapatkan prestasi. Kesuksesanmu di dalam mendidik anak bukanlah ketika anakmu membawa trofi ke rumahnya. Kesuksesanmu di dalam mendidik anak bukanlah ketika engkau melihat anakmu mendapatkan penghargaan ataupun hal-hal yang lainnya daripada hal duniawi. Namun kesuksesanmu wahai ayah dan bunda di dalam mendidik anak ketika anakmu memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Ketika engkau berhasil menanamkan di dalam diri pribadi anakmu bahwasanya tidak ada yang lebih diutamakan melainkan Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lebih diprioritaskan melainkan adalah negeri akhirat, ketika itu engkau sukses mendidik anakmu. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad mengatakan ketika mendengar ibunya Harithah, seandainya dia tidak masuk surga, artinya dia dimasukkan ke dalam neraka, saya gagal mendidiknya, maka engkau akan melihat wahai Rasulullah, saya akan menangis di sisa umur saya. Kenapa? Yang saya tangisi bukan kematian anak, tapi yang saya tangisi kegagalan saya di dalam mendidiknya. Kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, apakah engkau tidak tahu wahai Ummah Harithah, surga itu bukan hanya satu pintu. Surga itu bukan hanya satu pintu. Wa inna ibnaki asaba firdausal a'la, dan sesungguhnya anakmu Harithah mendapatkan surga firdaus tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Harithah berpaling dari Nabi Muhammad dalam keadaan tersenyum, tidak ada sedih di raut wajahnya. Bakhin, bakhin ya Harithah, beruntung engkau wahai Harithah, beruntung engkau wahai Harithah. Beginilah didikannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mengedepankan duniawi, tidak ada mengedepankan hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan ini yang perlu kita pertahankan, keteguhan ini yang perlu kita jaga di dalam diri kita. Fasa'altu min rabbis tsabata 'ala alladhi qad khassani was-sidqa fi imani. Itu yang kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang membanggakan hati Nabi Muhammad, menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, anak yang mengedepankan ridha-Nya Allah dan ridha-Nya Rasulullah. Dua yang tadi ulun sampaikan, apa? Lazimkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah yaitu usahakan segala apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, interaksi apapun yang ingin kita lakukan, usahakan itu semua apakah menggembirakan hati Nabi Muhammad atau tidak. Jika menggembirakan hati Nabi Muhammad, bismillah, kerjakan. Tapi kalau itu menyedihkan hati beliau, tinggalkan. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita.
Mudah-mudahan Allah tutup segala aib kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah wujudkan segala impian kita. Tidak ada harapan dan impian kita melainkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad, melainkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad, melainkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Faya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana. Ya Allah, kumpulkan kami dan orang-orang yang kami cintai fi darikal firdaus atyabi mawdi'i, di dalam surga firdaus, tempat yang paling mulia. Kami menginginkan surga firdaus bukan karena surganya, melainkan ada Nabi Muhammad di dalamnya, melainkan ada Nabi Muhammad di dalamnya. Seindah apapun surga tidak akan pernah menjadi indah, bagaimanapun nikmat surga tidak akan pernah menjadi nikmat melainkan dengan keberadaan Nabi Muhammad, melainkan keberadaan Nabi Muhammad, melainkan dengan keberadaan Nabi Muhammad. Ya Rabb, uhsyurna ma'ahu yaumal qiyamah, kumpulkan kami bersama beliau di hari kiamat. Ya Rabb, Rabiul Awal akan meninggalkan kami, akan tetapi yang kami tangisi, kami masih belum bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, kami masih belum bisa memandang wajah beliau. Ya Rabb, di malam hari yang mulia ini ampuni segala dosa yang ada di mata kami ya Allah, agar mata ini menjadi mata yang layak memandang wajah Nabi Muhammad, agar mata ini menjadi mata yang layak memandang wajah Nabi Muhammad, agar mata ini menjadi mata yang layak memandang wajah Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Inilah harapan kami, inilah keinginan kami untuk bisa memandang wajah beliau ya Allah, di dunia sebelum akhirah, di dunia sebelum akhirah, di dunia sebelum akhirah, wa indal wafah, dan ketika kami meninggal dunia, hadirkanlah Nabi Muhammad ketika itu berada di samping kami ya Allah. Kami ridha menjadi umatnya ya Allah. Ya Allah, alangkah indahnya ketika kita menjelang sakaratul maut, Nabi Muhammad ada di samping kita. Sesakit apapun itu sakaratul maut, tidak akan pernah terasa sakitnya ketika kita mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, muliakan kami dengan itu semua ya Allah. Kami yang berkumpul pada malam hari ini dan seluruh panitia pelaksana yang telah mengorbankan hartanya, yang telah mengorbankan materinya, keringatnya, tenaganya, mereka berkorban karena mereka membuktikan cinta mereka kepada kekasih-Mu wahai Allah. Ya Allah, dengan itu semua, dengan pengorbanan yang tidak ada artinya ini wahai Allah, jadikanlah ini sebagai bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad yang membuahkan kebersamaan dengan beliau besok di hari kiamat. Ya Allah, kumpulkan kami dengan beliau ya Allah, kumpulkan kami dengan beliau ya Allah, kumpulkan kami dengan beliau ya Allah. Ya Rabb, sisa umur yang Engkau berikan kepada kami, berikan taufik dan hidayah kepada kami semua ya Rabb, untuk bisa kami gunakan di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Sudah cukup apa yang telah kami lewati dari kecintaan terhadap dunia, kelalaian kami dari akhirah. Namun apa yang akan datang ya Rabb, jadikan kami hamba yang bertakwa, jadikan kami hamba yang bisa mempergunakan kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai ada penyesalan nantinya di hari kiamat. Bi'satin nadamah nadamat yaumal qiyamah, karena seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Ya Rabb, jadikan kami orang yang beruntung dunia wal akhirah, jadikan kami orang yang beruntung dunia wal akhirah, dan juga keluarga kami ya Allah, anak kami ya Allah, zuriat kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang beruntung dunia wal akhirah. Umat Nabi Muhammad yang sedang kesulitan ya Rabb, hilangkan kesulitan yang ada di dalam diri mereka ya Allah. Jangan Kau siksa kami karena masih ada dari umat Nabi Muhammad yang menderita ya Allah. Jangan siksa kami karena masih ada umat Nabi Muhammad yang bersedih ya Allah. Jangan Kau siksa kami karena masih ada umat Nabi Muhammad yang kelaparan ya Allah. Ya Rabb, bahagiakan umat Nabi Muhammad dunia wal akhirah ya Allah. Umat Nabi Muhammad yang sedang kesusahan, angkat kesusahan
kesusahannya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jayakan dan muliakan Islam wal muslimin ya Allah. Agama Islam dan umat-umat Islam, jayakan mereka ya Allah, jayakan mereka ya Allah, satukan kalimat mereka ya Allah, satukan kalimat mereka ya Allah. Peliharakan kami dari fitnah akhir zaman ya Rabb, peliharakan kami dari fitnah akhir zaman ya Allah, peliharakanlah anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Jadikan kami hamba yang istiqamah ya Rabb, istiqamah di dalam ta'ah, istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam mencintai kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadikan kami murid yang membanggakan hati guru-guru kami ya Allah. Ketika kami membanggakan guru-guru kami, berarti kami di sana telah membanggakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Setelah panjang umur dalam sehat wal afiyah, istiqamah dalam ibadah ya Rabb. Nabi Muhammad mengatakan ya Rabb, malam Jumat malam mustajabud doa. Kami mengetahui dari Nabi Muhammad malam ini adalah malam mustajabud doa. Tangan kami menadah kepada Engkau ya Allah, tangan kami hanya mengharap kepada Engkau ya Rabb. Yang kami minta hanyalah Engkau ya Allah. Kami tidak memanggil selain namamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang yang telah mendahului kami, berikan rahmat kepada mereka ya Allah. Tambahkan nikmat di atas nikmat, angkat azab seandainya mereka disiksa ya Rabb. Ini malam-malam mustajabud doa ya Allah. Tidaklah malam ini kami habiskan, melainkan kami telah merasakan manisnya dan indahnya ketika kami terhubung dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah, jadikan malam ini malam yang indah bagi kami, malam yang kami bisa terhubung dengan Nabi Muhammad, terhubung dengan orang yang paling kau cintai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah.